Allahu Akbar. Assalamualaikum gengs, gimana kabar kalian semua? Pasti sehat selalu dong. Di kesempatan kali ini juga kembali hadir dengan membawa sebuah alur cerita film horor terbaru berjudul Hansap yang dibintangi oleh Tika Bravani dan Yasamin Jasem. Film yang disutradarai Enji Umbara ini menceritakan tentang jin yang suka mengganggu orang yang sedang sholat. Tapi apakah cuma sekedar itu kisahnya? Yuhu, simak sendiri aja deh. Film bermula pada tahun 1998 di Banyuwangi tepatnya. Diperlihatkan seorang pria bernama Semedi sedang menjalankan sholat subuh di rumahnya. Setelah itu beliau membangunkan sang putri yang bernama Rahayu atau yang biasa dipanggil Ayu untuk melaksanakan sholat juga. Gadis itu pun segera mengambil wudhu dan melaksanakan sholat subuh sesuai perintah sang ayah. Baru juga rakaat pertama, ada sosok bertopeng seperti ninja berada di belakang Ayu. Sosok itu lalu menghilang dan beberapa saat kemudian Ayu mendengar suara gelodakan dari luar kamarnya. Setelah selesai sholat, Ayu segera memeriksa apa yang terjadi. Ternyata dua orang ninja sudah menghajar ayahnya. Ayu berusaha menolong sang ayah, tapi apalah daya dia hanya seorang perempuan. Di depan mata kepalanya, Ayu melihat ninja itu menggorok leher sang ayah dengan pedang. Ayu kembali melawan dan berhasil menggigit pipi ninja yang mendekapnya hingga lepas. Namun Ayu terkena sabetan pedang hingga membuatnya terkapar. Dalam sedikit kesadarannya, Ayu melihat dua orang ninja tersebut memenggal kepala sang ayah dan menancapkannya di pagar rumah. Cerita lalu berjalan 2 tahun kemudian, tepatnya tahun 2000 di Desa Jetis, Yogyakarta. Trauma dengan yang terjadi 2 tahun lalu, Rahayu memutuskan pindah ke kota masa kecilnya. Di sana Rahayu bekerja di sebuah toko baju di Pasar Jetis milik seorang wanita sebut saja Bu Endah. Yang namanya jualan pasti ada saingan. Seperti pemilik toko di sebelah lapaknya Rahayu yang bernama Riri. Dia selalu nyinyir dan iri ketika toko Rahayu lebih laris darinya. Bahkan Riri juga menuduh toko Rahayu telah menggunakan penglaris. Tapi Ayu tak menghiraukan dengan tuduhan gadis toko sebelah. Di sana Ayu kemudian berkenalan dengan seorang kuli panggul bernama Ratman yang tak sengaja mengantarkan barang pesanan Bu Endah. Ayu tinggal di sebuah ruko dekat pasar peninggalan sang ayah bersama adik dan ibu tirinya yang bernama Nuning. Saat dia pulang, dari luar dia mendengar ibunya berbicara dengan seseorang. Ternyata Pak Sentot, yang merupakan Pak D-nya Bu Nining alias kakek tirinya Rahayu. Rahayu mendengar bahwa kakeknya menawari sang ibu untuk tinggal di tempatnya saja daripada di situ. Bahkan Mbah Sentot berniat membiayai kuliah Ayu jika mau. Mbah Sentot ini kelihatan baik banget dengan Rahayu. Padahal dia hanya kakek tirinya loh. Bahkan dia sempat-sempatnya ngasih uang amplopan pada cucu tirinya itu. Namun Ayu tak menyentuh sama sekali uang tersebut dan memilih bermain dengan sang adik yang bernama Ajik. Pak Sentot kembali membujuk Nuning agar mau tinggal di rumahnya. Karena almarhum ayah Rahayu mengamanahkan pada Mbah Sentot untuk menjual ruko tersebut. Namun wanita berhijab itu tetap menolak karena menuruti keinginan Ayu. Baik banget ya, padahal Bu Nuning hanya ibu tirinya Rahayu loh. Malam itu Rahayu mengantar pisang pada tetangganya yang bernama Mbah Sarwo. Mbah Sarwo merupakan seorang dukun yang tinggal tak jauh dari ruko Rahayu. Di sana Rahayu tak sengaja melihat sebuah pedang berkepala ular. Tiba-tiba Ayu teringat masa kecilnya, di mana sang ibu meninggal dengan cara yang tak wajar. Pak Semedi yang ternyata dulunya seorang dukun melihat pedang berwarna hijau itu keluar dari pintu lemari. Setelah beliau mendekatinya, rupanya di situ ada Rahayu yang bersembunyi membawa pedang tersebut. Sepertinya pedang itu sangat berbahaya, sehingga Pak Semedi memintanya dari Rahayu. Tiba-tiba Mbah Sarwo mengagetkan Rahayu dan bilang bahwa Pak Semedi yang telah memberikan pedang itu padanya untuk dijaga, karena merupakan benda keramat. Bapakmu memberikan tongkat itu padaku, tongkat keramat, supaya aku jaga. Tak banyak berkata, Rahayu langsung kembali pulang meninggalkan Mbah Sarwo. Baru juga sampai di pojokan ruko, Mbah Sarwo memanggil Rahayu lagi dan bertanya soal ruko peninggalan sang ayah yang akan dijual oleh kakek tirinya. Jika memang benar, Mbah Sarwo menyarankan agar Rahayu kembali saja ke rumah masa kecilnya yang telah diwakafkan sang ayah menjadi musola yang berada di belakang pasar.
Malam itu Ayu langsung datang ke rumah masa kecilnya itu. Di sana Ayu melihat seorang pria masuk ke dalam rumah yang telah disulap jadi musola tersebut. Pria itu rupanya melaksanakan sholat di sana. Namun hal aneh terjadi. Ada sewujud tangan yang menablek pundak pria itu. Sebut saja namanya Parti sebagai tanda mengikuti sholat jemaah. Sementara Rahayu masih di luar untuk mengambil wudhu. Awalnya Pardi tak merasa ada yang aneh. Tapi setelah pundaknya ditepuk berkali-kali, barulah pria tersebut merasa ketakutan. Hingga beberapa saat kemudian lampu listrik mendadak mati. Pardi semakin ketakutan karena dia mendengar di belakangnya banyak suara makmum yang mengikutinya. Setelah salam, Pardi memberanikan diri untuk menoleh. Ternyata di belakangnya tidak ada siapapun. Pria itu pun ngacir terkiwir-kiwir meninggalkan musola itu. Rahayu yang berdiri di depan pintu pun dibuat bingung dengan kepanikan si Pardi. Entah nggak takut atau pura-pura berani, Rahayu nekat masuk ke musola dan menyalakan lampunya. Tak merasa curiga, gadis itu pun menjalankan sholat di sana. Baru juga rakaat kedua, Ayu sudah mendengar ada suara yang mengikutinya. Dia mulai goyah dan lirik sana lirik sini. Suara tersebut masih saja mengikutinya. Berusaha untuk tidak takut, tapi lampu listrik kembali mati. Dan di rakaat terakhir, di belakang Rahayu berdiri banyak sosok-sosok jin hansap mengikuti gerakan sholatnya. Setelah salam, Rahayu sangat terkejut melihat sosok-sosok itu sampai-sampai dia kebulet horden pembatas. Namun dia kembali ke masa kecilnya di musola itu. Di mana waktu itu Rahayu memberanikan diri naik ke lantai 2 rumahnya dan melihat sang ayah sedang menolong seorang pria dari jeratan ilmu hitam. Rahayu melihat seekor ular besar berwarna hijau keluar dari mulut sang ayah. Ular tersebut perang dengan ular yang keluar dari mulut pasien. Tapi setelah ular hijau itu menang, jin binatang melata itu malah mendekati Rahayu. Bukannya merasa takut, Rahayu malah berusaha menyentuhnya. Beruntung sang ayah melihatnya dan menolongnya yang kemudian ular tersebut berubah jadi pedang berkepala ular. Setelah itu Ayu kembali meninggalkan musola angker itu. Keesokan harinya saat berjualan, Riri yang merasa tersaingi marah-marah dengan Rahayu dan menuduhnya menggunakan ilmu penglaris. Dasar anak dukun, pakai penglaris ya? Bahkan Riri juga menghina ayah Rahayu yang telah meninggal. Dasar anak dukun. Bapakmu boleh jadi dukun sakti, tapi dia udah mampus, iya kan? Entah kenapa tiba-tiba Rahayu jadi kesurupan dan mencoba membunuh Riri. Untungnya Riri segera ditolong oleh orang-orang sedangkan Rahayu diruqyah oleh Ratman. Salah satu ibu-ibu menduga bahwa Ayu pernah mampir di musola angker belakang pasar. Sehingga dia bertingkah seperti keponakannya yang juga pernah sholat di musola itu. Karena di sana banyak jin-jin peliharaan Pak Semedi, ayahnya Ayu. Tapi saat Ratman bertanya pada Rahayu, gadis itu langsung menyingkir begitu saja. Saat pulang ke rumah, Rahayu diinterogasi oleh ibunya soal kejadian itu dan juga soal sholatnya di musola belakang pasar. Tapi Rahayu berbohong dengan sang ibu tentang sesuatu yang mengganggunya selama beribadah di sana. Bu Nuning lalu memberitahu jika sewaktu-waktu merasakan kehadiran jin-jin itu, Rahayu diminta membaca ta'awudz dan meludah 3 kali ke arah kirinya. Setelah mendengar saran dari sang ibu, Ayu malah beneran kembali ke musola itu. Dari luar dia melihat seorang pria gadun juga sholat di sana yang merasa susah bergerak. Rupanya di punggung pria itu sudah nemplok setan bocil yang membuat gerakan sholatnya terasa berat. Setelah itu giliran Ayu. Baru juga takbiratul ikram, jendela musola tiba-tiba menutup sendiri yang membuat gadis itu celingukan. Dia berusaha untuk cuek, tapi setelah sujud ada sosok kaki tanpa badan berdiri di depannya. Rahayu mencoba mengamalkan apa yang diajarkan ibunya tadi. Tapi dia malah semakin diteror oleh makhluk-makhluk siapa saja yang melihatnya pasti akan menjerit-jerit. Rahayu didekap oleh puluhan sosok berjubah mangkak. Setelah dia bangun dan melepas mukenanya, dia seolah-olah berada di rumah itu sebelum menjadi musola. Dia kembali melihat sang ayah tengah mengobati seorang pasien.
Tiba-tiba Rahayu kecil datang dan menampani kutil-kutil pasien yang diberikan oleh perewangan ayahnya. Setelah sang ayah menampelnya, kutil-kutil tadi berubah jadi paku. Rahayu lalu melihat dirinya yang masih kecil mengalami kesurupan dan ditolong oleh kakek tirinya, yaitu Mbah Sentot. Mbah Sentot bilang semua yang terjadi gara-gara apa yang dilakukan oleh Semedi sendiri. Mbah Sentot lalu meminta Semedi membersihkan diri dan meninggalkan kelebihan sesat yang dia miliki. Semedi pun setuju dengan perintah Mbah Sentot. Mbah Sentot segera meruqyah Rahayu untuk menyembuhkannya. Dari situlah Rahayu tahu siapa ayahnya yang sebenarnya. Setelah tersadar dari penglihatan masa lalunya, tiba-tiba hari sudah gelap. Lampu musola mendadak mati dan banyak sosok-sosok jin berjubah berdiri di hadapan Rahayu. Rahayu secepat mungkin meninggalkan musola tersebut. Saat dia pulang, di depan rumahnya sudah banyak gerombolan warga yang menghakimi Bu Nuning gara-gara Ayu yang mencekik Riri di pasar. Bu Minah yang merupakan ibunya Riri marah-marah dan mengungkit-ungkit masa lalu ayahnya Rahayu. Tak ingin berdebat panjang kali lebar sama dengan luas, Rahayu meminta maaf pada Riri. Tapi Bu Minah masih saja tak terima dan terus ngomel, yang tak lama kemudian mereka menyingkir. Ayu kemudian dibilangin pelan-pelan oleh sang ibu agar bersikap yang wajar saja. Bu Nuning juga menyampaikan pesan Pak De Sentot soal permintaannya agar Rahayu sekeluarga pindah di rumahnya. Namun Rahayu malah menuduh bahwa kakek tirinya itu berniat menguasai harta ayahnya. Bu Nuning pun tak habis pikir dengan apa yang dikatakan putri tirinya itu. Setelah bicara dengan ibunya, Rahayu datang lagi ke musola. Kebetulan di sana ada Ratman yang juga selesai sholat. Pemuda itu menawari Rahayu untuk menemaninya, namun Rahayu menolak. Rahayu pun memberanikan diri sholat sendirian. Seperti sebelum-sebelumnya, dia kembali merasakan kehadiran sosok astral di sana yang mengganggu kehusukannya. Di sana dia melihat dirinya yang masih kecil tidur di pangkuan jin Iprit. Ayu dan Age ngalih teko panggonan iku. Tapi dia malah terjebak dan nyasar di sebuah ruangan yang gelap dan dipenuhi dengan makhluk Tuhan yang paling santuy. Rahayu menjerit-jerit yang kemudian ada seseorang yang menariknya, yang membuat dia sadar dan sudah berada di rumah Mbah Sarwo. Di sana juga ada Ratman. Mbah Sarwo mengatakan bahwa Ayu telah memanggil mereka dengan gegabah. Tapi Ayu bingung dengan apa yang dimaksud Mbah Sarwo. Dukun itu juga bilang bahwa Ayu bukanlah orang biasa yang bisa memanggil jin meski tanpa dia sadari. Rahayu juga bisa melihat sosok-sosok tak kasat mata seperti jin pesugihan yang menunggu lapak-lapak di pasar. Siang itu, Bu Minah yang kesal gara-gara pelanggannya pindah di lapak Bu Nuning, tega melabrak dan menuduhnya telah menggunakan penglaris. Dak emaknya, pakai aji-ajian. Rahayu yang mendengar teriakan Bu Minah sedang memarahi ibunya segera menghampirinya yang berada di belakang tokonya. Bu Minah juga tega mengobrak-abrik dagangan Bu Nuning. Melihat hal itu, tiba-tiba seekor ular hijau berjalan dari bawah Rahayu mendekati Bu Minah. Beberapa saat kemudian Bu Minah kesakitan dan ternyata kakinya sudah membusuk. Malamnya rumah Rahayu langsung digerebek warga gara-gara kejadian tadi siang. Mereka menuduh keluarga Rahayu telah mewarisi ilmu santet dari Semedi setelah melihat kaki Bu Minah membusuk. Tapi Bu Nuning tidak berani dan melarang Rahayu membukakan pintu karena takut dihakimi oleh warga. Tak lama setelah itu Mbah Sarwo datang untuk meredam suasana. Warga-warga itu pun pergi setelah Mbah Sarwo berjanji akan bertanggung jawab jika memang Bu Nuning yang telah menyantet warga. Setelah itu Rahayu melihat ratusan kelelawar berterbangan di luar kamarnya dan mata gadis itu berubah jadi hitam. Rupanya tanpa disadari, Rahayu telah mengirimkan ular piaraannya untuk membunuh Bu Minah. Ular besar itu merayap-rayap dan melilit tubuh wanita itu. Dan akhirnya wanita tersebut tewas secara mengenaskan. Riri yang melihat sang ibu telah tewas menjerit histeris. Dan di saat yang sama keran-keran di musola mengeluarkan darah. Pagi harinya warga kembali menggerebek rumah Rahayu setelah kematian Bu Minah. Mereka benar-benar marah. Mbah Sarwo kembali menjadi penengah di antara mereka yang menuntut keadilan. Mendengar desakan dari warga agar mengakui hal yang tidak dia lakukan, Rahayu juga bisa marah dan berusaha mengusir mereka. Tapi sayangnya Ratman mencegah Rahayu. Sehingga Mbah Sarwo terpaksa mengambil jalan sumpah pocong untuk Bu Nuning demi membuktikan tuduhan warga. Siangnya Mbah Sentot mendatangi Mbah Sarwo. Mereka berdebat soal pembersihan ruko-ruko di sana dan niat Mbah Sentot yang ingin meruqyah Rahayu kembali.
Ruko yang ditinggali Rahayu merupakan hadiah untuk Semedi dari konglomerat karena telah berhasil menyembuhkannya dari santet musuh. Sebenarnya Mbah Sentot juga tidak setuju jika Mbah Sarwo melakukan sumpah pocong dengan keponakannya itu. Tapi itulah yang harus dilakukan demi membuktikan segala tuduhan warga. Malamnya sumpah pocong itu pun dilakukan di Masjid Jetis. Disaksikan para warga, Bu Nuning dibalut kain kafan mulai mengatakan sumpahnya yang dibimbing oleh Mbah Sarwo. Saya bersumpah tidak melakukan santet. Kalau memang saya melakukannya, saya siap mati mendadak. Sementara Rahayu malam itu mendatangi musola angker lagi dan sholat di sana. Setelah mengucapkan sumpahnya, Bu Nuning kemudian memejamkan mata yang tiba-tiba dia seperti berada di alam lain. Wanita itu seolah berada di sebuah wahana rumah hantu dan bertemu dengan para penghuninya. Rahayu yang sedang menjalankan sholat kembali diikuti oleh para jin hansap di belakangnya. Anehnya kali ini dia tidak takut dengan mereka. Bahkan malah Rahayu membuat mereka tunduk padanya. Bu Nuning yang berada di alam bawah sadarnya melihat putrinya berteriak dan makhluk berwujud asap hijau masuk ke dalam mulutnya yang dikelilingi para iblis. Bu Nuning berteriak histeris yang kemudian dia bangun dari pembaringannya. Karena tidak terbukti bersalah, Bu Nuning akhirnya dibebaskan. Setelah sumpah itu mulai esok harinya Bu Nuning menjadi lebih sering melamun. Siangnya saat Rahayu pulang dari makan bakso, dia mendapati sang ibu berbicara dengan dua orang pria yang menyurvei rumahnya. Tanpa bertanya, Ayu langsung nyelonong masuk dan seakan dia percaya bahwa rumahnya akan dijual. Bu Nuning lalu mendekati Rahayu. Tapi setelah melihat dua orang pria tadi, Rahayu menduga bahwa mereka adalah suruhan Mbah Sentot. Bu Nuning berusaha menjelaskan bahwa memang almarhum Semedi yang memberi amanah Mbah Sentot untuk menjual rumah itu. Namun Rahayu masih tak percaya dan menuduh bahwa kakek tirinya memang ingin menguasai harta ayahnya. Ketika Bu Nuning berbicara lebih dalam soal makhluk yang dia temui saat sumpah pocong, Rahayu malah semakin marah dan matanya menghitam. Bu Nuning melihat ada makhluk yang mengawal Rahayu untuk berbicara kasar tentang Mbah Sentot. Bahkan Rahayu juga menuduh bahwa Mbah Sentotlah yang merencanakan pembunuhan ayahnya. Rahayu mengingat di hari dia dan ibunya diusir dari rumah. Di antara para warga, Rahayu melihat salah satu yang wajahnya terluka seperti yang dia gigit pas pembantaian terjadi. Rahayu menduga bahwa Mbah Sentot mengenal orang itu namun dibiarkan. Sehingga sampai sekarang Rahayu tidak percaya dengan kakek tirinya itu karena mengira mereka bersekongkol. Bahkan dalam ketidaksadarannya, Rahayu juga mengancam akan menghabisi ibu tirinya sendiri. Setelah hansapnya lepas, Rahayu kemudian tergeletak pingsan. Dan saat dia bangun, jam sudah menunjukkan waktu maghrib. Rahayu mendatangi tempat dia bekerja dan di sana hanya ada Bu Endah seorang diri. Rupanya seharian Rahayu tidak datang ke toko itu setelah dia pingsan. Hingga akhirnya Bu Endah yang kecewa memecat Rahayu dari pekerjaannya. Rahayu kecewa, menangis histeris dalam perjalanan menuju musola. Saat dia masuk, musola itu berubah menjadi rumah masa kecilnya. Rahayu naik ke lantai 2 yang merupakan tempat perdukunan sang ayah dulu. Di tempat itu Rahayu mendengar suara orang-orang yang memaki dirinya yang membuat dia semakin histeris. Dasar anak setan, aku itu dipenggal karena dia dukun sakti. Tiba-tiba potongan kepala sang ayah menggelinding di depannya. Rahayu kembali berteriak dan menjadi kesurupan. Mulutnya mengeluarkan ular besar yang menghampiri ibunya yang sedang melamun. Bukan hanya itu saja, seekor ular keluar lagi dari mulut Rahayu dan menghabisi Bu Endah yang telah memecatnya. Adik Rahayu yang kehausan membuyarkan lamunan sang ibu. Bu Nuning kemudian melihat ular tadi berkeliaran di kamarnya dan segera membawa Ajik menyingkir. Tiba-tiba Bu Nuning melihat ular mengalung di leher Ajik. Bu Nuning memberanikan diri mengambil ular itu dan membantingnya berkali-kali. Di saat yang sama Rahayu yang sudah sadar berlari ke rumah dan berusaha menolong sang ibu. Tapi dia malah didorong hingga terbentur lemari. Tapi apa yang terjadi? Rupanya yang dibanting dan dibenturkan bukanlah ular, melainkan anak laki-lakinya sendiri yaitu Ajik hingga tewas. Bu Nuning telah dikelabuhi oleh iblis hingga dia tak sadar telah membunuh anaknya sendiri yang kemudian menjadi penyesalan terbesarnya. Beberapa saat kemudian datanglah roh Pak Semedi dan mengajak Bu Nuning untuk bunuh diri. Rahayu tak bisa berbuat apa-apa karena tubuhnya sangat lemah saat itu yang kemudian tak sadarkan diri. Esok harinya, Rahayu langsung dibawa Mbah Sentot datang ke rumahnya yang merupakan sebuah pondok pesantren.
Di sana Rahayu dirawat oleh Eyang Uti yang merupakan istri Mbah Sentot. Eyang Uti menjelaskan pada Rahayu soal tuduhannya pada Mbah Sentot yang ingin menguasai harta ayahnya. Eyang Uti mengatakan bahwa Mbah Sentot adalah orang yang kaya harta dan kaya hati. Bahkan beliau memfasilitasi santri-santri di pondoknya secara gratis. Jadi dia tidak butuh harta kekayaan ayah Rahayu yang sudah dianggap sebagai anaknya sendiri. Mendengar bahwa ibu dan adiknya telah meninggal, Rahayu hanya bisa menyesal dan meneteskan air mata. Setelah itu, Eyang Uti meminta Mbah Sentot harus bisa mendapatkan kepercayaan dari Rahayu untuk bisa benar-benar menyelamatkannya. Esok harinya Mbah Sentot dan beberapa muridnya mendatangi musola untuk mencari pedang berkepala ular. Sementara itu Rahayu ditemani Eyang Uti berada di makam ibu dan adiknya. Rahayu sangat menyesal karena mereka meninggal gara-gara ular yang keluar dari tubuhnya. Eyang Uti lalu menenangkan Rahayu dan menjelaskan bahwa ular-ular tersebut bukan berasal dari alam ini dan di luar kendalinya. Para makhluk hansaplah yang telah memanfaatkan Rahayu. Ternyata Eyang Uti tahu semua itu karena dulu beliau juga sama seperti Rahayu. Sangat sensitif dengan hal-hal gaib yang tak bisa dia kendalikan sehingga banyak yang jadi korban. Di musola, Mbah Sentot menemukan benda terbungkus kain kafan yang tersembunyi di atas plafon musola. Setelah dibuka, benda itu merupakan tengkorak kepala semedi dan foto Rahayu. Benda itu kemudian dibawa ke rumah Mbah Sarwo. Di sana juga akhirnya Mbah Sentot mendapatkan pedang yang dia cari. Mbah Sentot meminta Mbah Sarwo agar menjauhi keluarga dan murid-muridnya. Murid Mbah Sentot kemudian melumpuhkan dukun tersebut. Malam harinya Rahayu hendak diruqyah untuk melepaskannya dari jeratan hansap. Tapi saat Mbah Sentot menanyakan keikhlasan dari Rahayu, gadis itu melihat orang yang telah dia gigit pipinya dan teringat Mbah Sentot melindunginya. Rahayu tidak ikhlas. Saya tidak ikhlas. Mbah Sentot tetap memaksa menyipratkan air sucinya pada Rahayu yang membuatnya murka. Pedang berkepala ular dijatuhkan Mbah Sentot dan tiba-tiba lampu listrik padam. Semua orang terpental. Tubuh Rahayu terangkat dan dikelilingi para jin hansap. Para jin tersebut kemudian masuk ke dalam tubuh Rahayu. Rahayu benar-benar sudah dikuasai iblis. Dia ingin menghabisi kakeknya yang ingin menyelamatkan dirinya karena Rahayu menduga bahwa Mbah Sentot tahu siapa yang membunuh ayahnya. Pembantaian itu terjadi sebenarnya berawal dari rasa iri Mbah Sarwo terhadap Semedi. Karena setelah Semedi berhasil menguasai ilmu perdukunan yang diajarkan Mbah Sarwo, semua pasien berpindah pada Semedi. Sehingga setelah Semedi meninggal, dia ingin menggunakan Rahayu sebagai jalannya kembali menuju kedikdayaan dan kekayaan. Dan yang mengejutkan sebenarnya yang telah membunuh Semedi adalah suruhan Mbah Sarwo yang ingin mengambil pedang berkepala ular. Kalian tahu siapa pembunuh itu? Dia adalah Husni, rekan anak dari Mbah Sentot sendiri yang bernama Wahid yang telah dimanfaatkan oleh Mbah Sarwo. Wahid lalu kesurupan dan menghabisi ayahnya sendiri yang saat itu berusaha menjelaskan yang sebenarnya pada Rahayu. Eyang Uti pun histeris melihat anaknya telah membunuh bapaknya sendiri. Merasa menyesal, Wahid kemudian juga bunuh diri dengan pedang berkepala ular yang dia pegang. Setelah itu Rahayu juga hampir menghabisi Eyang Uti. Tapi untungnya, Eyang berhasil meruqyah Rahayu dengan ayat kursi sehingga para jin hansap yang bersemayam di tubuhnya terlepas. Esok harinya Rahayu menghampiri Uti di makam Mbah Sentot. Dia lalu dijelaskan bahwa hansap adalah jin yang mengganggu manusia ketika sholat. Tapi yang mendekati Rahayu bukan hanya hansap, melainkan sosok yang lebih gelap yang menggunakan hansap sebagai jembatannya untuk bisa menguasai Rahayu sepenuhnya. Di akhir cerita, pedang berkepala naga dibalut kafan dan disimpan dalam bambu, lalu dikubur dekat sungai. Musola angker belakang pasar juga kembali diramaikan, yang menandakan bahwa film ini telah berakhir.